Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fikih Mawaris akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sebab-sebab Kewarisan, yang beranggotakan pertama Titi Oktaviana, kedua Laili Safitri, ketiga Adita Nur Fitriana, dan yang keempat yaitu Ahmad Fauzi Ridwan. Saya, Titi Oktaviana, akan menjelaskan tentang ahli waris. Ahli waris terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena ada hubungan nasab atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan disebabkan terjadinya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia. Hubungan perkawinan terjadi karena adanya suatu akad yang menjadi seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Maka dari itu, ahli waris sababiyah adalah suami dan istri. Selanjutnya, materi mengenai pembagian ahli waris sababiyah akan disampaikan oleh Mbak Laili Safitri. Saya, Laili Safitri, akan menjelaskan tentang bagian ahli waris nasabiyah. Yang pertama, kelompok laki-laki. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai seterusnya, yaitu cicit laki-laki, buyut laki-laki, dan seterusnya. Ketiga, ada bapak. 4. Kakek dari garis bapak. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki seibu saja. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 9. Anak laki-laki dari saudara ayah. 10. Saudara laki-laki bapak yang seibu, sebapak, atau sekandung. 11. Ada saudara laki-laki bapak atau dari bapak. 12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak atau paman. Yang terakhir ada anak laki-laki paman yang seayah. Selanjutnya ada kelompok perempuan. Pertama ada anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, yaitu cicit perempuan dari cucu laki-laki. Ketiga ada ibu, keempat nenek dari ibu, kelima nenek dari bapak, keenam ada saudara perempuan sekandung, ketujuh saudara perempuan sebapak saja, dan yang terakhir ada saudara perempuan seibu saja. Terima kasih. Nasabiyah menurut kekerabatan. Nasabiyah menurut kekerabatan, yang pertama furu al-mayyit, yaitu anak keturunan dari orang yang meninggal atau pewaris. Ahli warisnya yaitu pertama 1. Cucu perempuan dari pancar laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, cucu laki-laki dari pancar laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah tanpa diselingi oleh anak perempuan. Terus, yang kedua, usul al-mayyit, yaitu orang-orang yang menyebabkan adanya atau lahirnya orang yang meninggal dunia atau si pewaris, atau orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab ini menurut garis keturunan lurus ke atas. Ahli waris dari usul al-mayyit yaitu pertama ayah dan ibu, kedua kakek sahih atau datuk, yaitu ayah dari ayah, yang ketiga nenek sahihah,
nenek yang dapat hubungan nasabnya tidak diselingi oleh kakek. Lalu untuk al-Hayashi atau keluarga menyamping, ahli waris dari al-Hawashi: pertama, saudara laki-laki sekandung; kedua, saudara perempuan sekandung; ketiga, saudara laki-laki seayah; keempat, saudara perempuan seayah; kelima, saudara laki-laki seibu; keenam, saudara perempuan seibu; ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki. Yang kesembilan, paman sekandung, yaitu saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki kakek sahih yang sekandung sampai ke atas. Yang kesepuluh, paman seayah, saudara laki-laki dari ayah atau saudara laki-laki kakek sahih yang seayah ataupun jauhnya ke atas. Yang ke-11, anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki. Selanjutnya, mengenai ahli waris sababiyah, mengenai bagian-bagiannya akan disampaikan oleh Mbak Adita. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan karena terjadinya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia. Suami istri dapat dikatakan saling mewarisi apabila perkawinan mereka memenuhi syarat-syarat, antara lain: yang pertama, perkawinan sah menurut syara, artinya sah baik menurut agama maupun sah menurut negara. Terpenuhinya rukun dan syarat-syarat dalam akad perkawinan. Namun, jika perkawinan dinyatakan batal atau fasid, maka tidak dapat saling mewarisi, sebab perkawinan tersebut tidak sah. Yang kedua, hubungan perkawinan yang masih berlangsung meliputi hubungan perkawinan berlangsung sampai salah seorang di antara pasutri meninggal dunia. Ahli waris berhak memperoleh warisan yang disebabkan karena adanya suatu akad. Sebab-sebab lain mewarisi harta dalam ahli waris sababiyah. Sebab-sebab lain mewarisi harta yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu sebab memerdekakan hamba sahaya. Sebagai ahli waris sababiyah, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum, agama, dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya, perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Selanjutnya, hamba sahaya dibuktikan menurut hukum. Hamba sahaya dibuktikan menurut hukum itu ada dua, yaitu dari saudara seibu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12, yaitu satu, mereka mendapatkan warisan bersama dengan orang yang lebih dekat kepada si mayit, yaitu ibu. 2. Dalam hal besarnya bagian warisan, maka laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka, yaitu saudara atau seibu. 3. Mereka tidak mendapatkan waris kecuali dalam masalah kalalah. Artinya mereka tidak akan mendapatkannya jika ada bapak, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki. 4. Mereka tidak mendapat lebih dari sepertiga, sekalipun laki-laki dan perempuan mereka banyak. Yang kedua, saudara dalam kurung kandung dan sebapak terdapat dalam Quran Surat An-Nisa 176. Yang pertama, satu orang saudara perempuan mewarisi setengah harta si mati. Yang kedua, dua orang saudara perempuan mewarisi 2/3 harta si mati. Yang ketiga, satu orang saudara laki-laki tunggal, ia mewarisi seluruh harta si mati. Yang keempat,
Jika ahli waris ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka laki-laki mendapat 2 kali bagian dari perempuan. If